Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan anak-anak ibu. Siang. Baik, jadi kita siang ini berkumpul di sini. Jangan tegang, santai saja. Karena kita berkumpul ini membahas sesuatu yang dibilang penting memang penting, dibilang santai juga bisa dibilang santai begitu ya. Jadi kalian kan sekarang sedang sekolah di SMK. SMK itu tujuannya ketika nanti kalian sudah lulus, kalian harus bekerja. Andaikan saja kalian mau melanjutkan kuliah juga bisa. Tapi yang jelas sekolah akan memberi kalian dengan keterampilan untuk menjadi seorang yang berjiwa wirausaha atau untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Jadi untuk hal itu otomatis sekolah akan membuat sebuah tujuan yang jelas tujuannya adalah membentuk jiwa kewirausahaan pada diri kalian masing-masing. Di sini ibu dan manajemen sekolah perlu bicara dengan kalian untuk mendapatkan ide-ide kira-kira bagaimana sih supaya lingkungan sekolah kita ini memang benar-benar bisa menjadikan kalian seorang yang berjiwa wirausaha begitu. Jadi nanti silahkan anak-anak sambil dipikirkan kira-kira bagaimana idenya masukannya untuk sekolah kita. Ibu-ibu juga silahkan nanti kita bicarakan bersama, diskusi santai, singkat, tetapi menghasilkan begitu ya. Jadi itu kenapa saya kumpulkan di sini, karena tidak mungkin hanya saya saja yang memutuskan, kita tetap harus bermusyawarah, kita berdiskusi bareng-bareng. Oke, terima kasih. Nanti Bu Ida, Bu Nura, Bu Aida, kemudian Kakak Salsa, kemudian Erli dan ya nanti silahkan sambil ngobrol, nggak usah takut. Anggap saja kita ini kawan gitu aja untuk sementara ini. Baik, terima kasih. Silahkan sambil dipikirkan. Terima kasih. Mari kita sama berdiskusi. Kalau dari saya Bu, saya setuju ya, karena ini merupakan budaya positif ya, budaya positif kita buat membangun menuntut anak untuk bisa berwirausaha kelak, dan selama dia sekolah di sini pun bisa saja juga meningkatkan kayak kreativitas anak, kemandirian anak. Memang belajar dari sekarang biar buat masa depan mereka nanti ya, walaupun misalkan ada yang tidak bekerja di perusahaan atau apa kan bisa membangun usaha sendiri seperti itu. Baik, bagaimana dengan Bu Ida? Kalau saya tuh dari bagian kurikulum di sana kan sudah kita setting sebenarnya seperti itu sesuai dengan pedoman yang dari pemerintah. Mulai dari pembuatan jadwal, itu kan kita sudah membuat jadwal blok ya nak ya. Jadwal blok itu misalnya minggu ini minggu praktek, berarti praktek seterusan selama 1 minggu, kemudian minggu berikutnya adalah minggu teori. Jadi ketika dalam minggu praktek, siswa akan bekerja atau belajar seperti halnya mereka bekerja di dunia industri, atau misalnya yang bagian DPB, desain produk busana, mungkin seperti di garment, seperti halnya konveksi seperti itu. Kalau yang bagian kuliner mungkin kita bekerja sama dengan Dudika Hotel, berarti sistem pembelajarannya di sana ya ada pembelajaran yang memang kita ambil dari kurikulum yang diberikan hotel seperti itu. Jadi bagaimana mereka etos kerjanya seperti itu, berkolaborasi dengan timnya seperti itu, dan masih banyak lagi kalau misalnya kita bicara kurikulum tentang pelaksanaan pembelajaran apalagi di SMK seperti itu. Baik, berarti segi positifnya pembelajaran sistem blok ini ketika siswa praktek dia tidak akan terjadi dengan teori yang lain. Jadi memang full semingguan misalkan ya, dia praktek memang. Jadi ilmu yang didapatkan benar-benar dapat diserap tanpa diganggu. Misalkan 3 jam pelajaran habis itu ganti teori, tidak, karena menggunakan sistem blok ini yang bagusnya dari sistem blok. Baik, terima kasih Bu Ida. Ini Bu, di budaya positif ini ya mereka akan mempelajari atau membiasakan, misalnya ketika baru mau masuk workshop, dia kan harus mendisiplinkan dirinya, berbaris dulu seperti itu, cek kehadiran, kemudian cek APD dulu. Itu kan kalau di perusahaan seperti itu, ya, bahasanya kalau di perusahaan itu induksi dulu ya, seperti itu. Itu harus dibiasakan di sini di kegiatan workshop, di kegiatan minggu praktek gitu ya nak ya. Mulai dari APD-nya bagaimana, itu kan harus dicek. Bilangnya nggak ini, bilangnya nggak lengkap, ya memang sesuai dengan peraturan dia tidak bisa masuk ke ruang akan dikeluarkan. Dan lambat laun anak itu akan melengkapi dengan sendirinya. Kalau kebetulan di sini ada siswa dari kuliner, kemudian ada siswa dari desain dan produk busana.
walaupun ini jurusan cewek-cewek tapi APD-nya harus lengkap, mulai dari sepatunya, walaupun sepatunya bukan seperti sepatu di teknik pengelasan seperti itu, sepatunya kan sepatu simple itu ya, sama kalau ini sepatu yang anti licin juga seperti itu. Kalau di pengelasan ya lebih ini lagi yang seperti di perusahaan itu ya. Jadi ya memang kalau nggak lengkap, mulai dari apron, kalau di pengelasan kan kacamata, helmnya, kalau nggak lengkap siswanya ya itu tidak boleh masuk. Dan itu memang kita sosialisasikan ketika dia di kelas 10 seperti itu. Kelas 10 semester 2 dia sudah siap seperti itu. Persiapan APD ya? Iya, mempersiapkan APD. Karena nanti kelas 1 semester genap dia sudah siap. Karena kan di akhir semester genap itu dia sudah mulai belajar tentang kejuruan yang lebih dalam. Kelas 11 dia sudah mulai main, sudah dengan pembiasaan seperti itu. Karena bagaimanapun juga perusahaan manapun yang diutamakan adalah K3 ya, kesehatan, keselamatan ya. Jadi apabila pembiasaan itu sudah dimulai dari dini, misalkan dari kalau SMP tidak mungkin, kalau sudah dari SMK itu akan sudah menjadi disiplin mereka, sudah menjadi kebiasaan yang akan terus dipatuhi ketika mereka nanti masuk ke dunia kerja. Dan terus kalau misalnya siswa kita tuh sudah terbiasa dengan APD, yang beruntung tuh selain siswanya sendiri, istilahnya ya apa itu ya, misalnya terjadi kecelakaan kecil tidak terlalu fatal gitu ya, istilahnya yang itu bermanfaat bagi siswanya, bermanfaat bagi temannya, bermanfaat juga untuk sekolah kalau misalnya ketika di workshop di sekolah, tapi ketika di perusahaan itu akan bermanfaat bagi perusahaan kayak gitu. Jadi tidak merugikan. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja nggak terlalu fatal seperti itu. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau menanggapi? Ya, ketika Pian di workshop itu loh, nah, kayak gitu bagaimana teman-teman Pian seperti itu? Ya, gimana Erwin? Teman-temannya enak diajak kerjasama, jadi gampang, jadi kayak memudahkan, jadi cepat kalau kita kerja. Kalau sama-sama, kalau sendiri-sendiri kan jadinya kerjanya lambat. Kalau sama-sama pasti cepat, terus pasti enak. Ada misalnya siswa teman Pian itu yang misalnya kurang respon, ada apa enggak? Ada. Iya. Itu yang harus dipunyai siswa itu keterampilan 821, yaitu bisa berkolaborasi dengan tim seperti itu. Karena kalau misalnya yang DPB ya mau menyelesaikan sebuah gaun, ya kan, nggak mungkin satu siswa itu aja yang mengerjakan keseluruhan. Kalau misalnya dalam pesanan yang banyak seperti itu. Kadang kalau misalnya kayak menyelesaikan suatu produk yang berupa kayak produk pesanan perusahaan, itu harus kerjasamanya solid Bu, karena kalau waktunya yang pesanannya itu waktunya cepat, kami nggak bisa kayak lambat kayak gitu. Soalnya kadang satu baju itu orangnya beda-beda, jadi butuh kekompakan yang semuanya harus ikut kerja. Kalau dari saya sebagai guru produktif, biasanya anak-anak yang memang dapat mapel saya itu Bu, mapel marketing, mereka nanti akan saya ajari tuh untuk mengetahui apa saja sih langkah-langkah yang harus mereka ambil awalnya untuk jadi seorang wirausaha. Karena kan nggak mungkin langsung kita lepas, oh kamu langsung jual ini, mereka nggak akan tahu tuh langkah-langkahnya seperti apa gitu. Jadi saya kenalkan dulu dengan mengidentifikasi peluang usaha itu bagaimana di sekitar kita, atau mereka saya minta untuk misalnya review dulu nih ke orang-orang lagi sukanya apa sekarang, trennya apa sekarang, mereka harus tahu itu gitu, mereka harus belajar tentang peluang usaha dulu, baru nanti mereka membuat langkah-langkahnya untuk berwirausaha itu. Setelahnya baru saya akan ajari bagaimana mereka mempromosikan produk mereka, karena ketika mereka membuat suatu produk baru itu pasti belum dikenal orang kan Bu, gitu loh. Jadi mereka harus kenalkan dulu dengan cara offline-nya atau cara online-nya gitu. Mereka juga harus belajar tentang aplikasi yang memang mendukung tentang pemasaran mereka. Seperti itu. Betul. Apalagi sekarang ini yang menjadi minat masyarakat adalah produk-produk viral. Iya, betul. Dan pemasarannya sudah online. Iya.
yang paling bagus adalah, yang paling diminati masyarakat adalah ketika menyebarkan jualan ya atau produk itu melalui TikTok. Iya. TikTok kerjasama dengan Tokopedia Iya, gitu. Jadi itu luar biasa. Dari yang orang biasa-biasa saja menjadi orang yang sangat luar biasa. Karena mereka berani untuk apa? Berjuang. Mereka berani fighting di lingkungan luar dengan cara berwirausaha. Dan memang usaha itu tidak akan mendustai, hasilnya memang luar biasa gitu ya. Jadi budaya positifnya yang bisa kita ambil misalnya dari seorang wirausaha tuh mereka tidak pantang menyerah misalnya, Iya. jujur, atau misalnya mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Betul. Gitu. Dan mereka tidak malu. Selagi halal, selagi tidak mengganggu orang lain, tidak akan malu. Yang jelas mereka pantang menyerah, itu yang jelas. Karena dalam sebuah bisnis tidak mungkin langsung semua itu mulus. Iya. Pasti ada gerunjalan-gerunjalan atau ada hambatan-hambatan. Tetapi ketika seseorang pantang menyerah, saya yakin tujuannya akan tercapai. Gitu ya. Dari situ melatih mental mereka juga. Betul. Ya. Jadi siap nanti jadi seorang wirausaha, sudah tahu bagaimana caranya. Oh, dari awal memang sudah seperti itu. Sebulan 2 bulan nggak mungkin langsung menanjak. Betul. Pasti akan ada apa maksudnya? Ya masanya. Iya. Dan ketika berjualan di tempat yang sangat ramai, yang perlu disiapkan adalah mental. Kita berharap ketika kita jualan semuanya laku. Ya. Kita tidak tahu pesaing-pesaing kita, tetapi apabila mental kita sudah siap, kita berjualan atau kita membuka suatu usaha, ternyata tidak seperti yang kita inginkan, mental kita siap bahwa besok apalagi inovasi yang harus kita cari supaya kita tidak kalah dengan yang lainnya.